Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 yang beranggotakan Nanta Putri Anggraini, Rahma Damayanti, Rizka Kusuma Hesti, dan Rohalia Muiz akan mempresentasikan mengenai mempersiapkan konselor in training untuk kolaborasi multidisiplin pelajaran dari program percontohan. Untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai identitas profesional individu dan kolektif. Pertama adalah profesi konseling telah berjuang untuk mengamankan identitas profesional kolektif. Maksudnya di sini adalah konselor harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal harus strata S1. Untuk poin kedua, pendidikan konselor berbeda dengan praktisi layanan manusia lainnya, seperti halnya pekerja sosial maupun psikolog. Konselor beranggapan bahwa psikolog berorientasi pada pengujian, penelitian, patologi, dan tujuan yang lebih jauh. Sedangkan pekerja sosial dianggap berfokus pada manajemen kasus, sumber daya komunitas, masalah sistematis, dan tugas administratif. Pada poin ketiga, pondasi konseling sebagai orientasi perkembangan, pencegahan, dan kesehatan untuk membantu orang lain. Sehingga antara konseling, psikolog, maupun pekerja sosial sangat berbeda jauh tugas dan profesinya. Sebagaimana yang dikatakan pada poin keempat, setiap kelompok profesional dalam mendekati perawatan klien memiliki tugas yang jelas dalam batasan profesional. Pada poin kelima, konselor dalam kolaborasi multidisiplin adalah profesi termuda dari profesi penolong lainnya, sehingga dapat dikatakan profesi konselor ini adalah profesi yang cukup unik. Sebagaimana dalam pengembangannya, konselor tidak bisa melakukan semuanya sendirian, sehingga perlu adanya upaya untuk memperjelas peran individu dan identitas profesional mereka, nilai kolektif di tempat kerja multidisiplin. Untuk pembahasan kedua yaitu berkaitan dengan navigasi batas praktik bersama, di mana pada poin pertama berkaitan dengan pengembangan identitas profesional individu dan kolektif telah menghasilkan apa yang telah digambarkan sebagai peran wilayah. Dalam hal ini, biasanya terjadi pertarungan antara profesi-profesi penolong, sehingga literatur profesional dari semua disiplin bukanlah hal baru, sehingga sering dikaitkan dengan kecemburuan atau perasaan perlindungan atau proteksionisme yang terkait dengan alokasi peran profesional. Nah, untuk poin kedua, Jones mengidentifikasi tema persaingan antar profesional dan keengganan untuk bekerja sama. Pekerjaan multidisiplin dengan sendirinya dapat menjadi ancaman bagi identitas profesional. Dalam hal ini, antar profesi biasanya kerap mengalami kebingungan tentang peran dan tanggung jawab, konflik yang berkaitan dengan kekuasaan dan status. Apalagi pelestarian stereotip profesional yang mengalami kolaborasi multidisiplin. Sebagaimana hal ini dikatakan pada poin 3, yaitu tim multidisiplin harus mengatasi perbedaan pandangan dunia serta perbedaan dalam pelatihan, terminologi, dan landasan teoritis, kebingungan tentang peran dan tanggung jawab, konflik yang berkaitan dengan kekuasaan dan status, dan pelestarian stereotip profesional yang semuanya beresiko pada manfaat yang diklaim dari kolaborasi multidisiplin. Lebih lanjut lagi, mengapa kolaborasi multidisiplin? Nah, pada poin pertama, konselor, pekerja sosial, terapis pernikahan, keluarga, dan psikolog seringkali melayani dalam fungsi dan peran profesional yang sama, namun tidak dapat disangkal. Nah, pola penyimpangan profesional atau pengabaian tujuan dan fungsi tradisional profesi yang mendukung aktivitas terkait dengan profesi lain. Hal ini terbukti ketika membantu para profesional secara keseluruhan memandang diri mereka sebagai terapis umumnya. Sementara beberapa asosiasi dengan disiplin pelatihan khusus mereka. Maka dari itu, peran profesional yang tidak dapat disangkal dapat menyebabkan pola penyimpangan, pengabaian tujuan, dan fungsi profesi yang mendukung aktivitas
terkait dengan profesi lain, sebagaimana yang telah dikatakan pada poin kedua. Nah, untuk poin ketiga, homogenisasi peran dalam membantu profesi seringkali dapat dianggap negatif dengan disebut sebagai generesisme. Dalam interdisipliner, perbedaan kecil antar peran profesi juga terhubung potensi untuk batas bersama yang dapat meminjamkan dirinya pada kemampuan untuk mensintesis pengalaman dan keahlian, membangun pemahaman klien yang lebih kaya dan rasa dukungan kolegial yang lebih dalam. Kemudian untuk poin keempat, beberapa karakteristik penanganan kolaboratif meliputi penggabungan keahlian, pembagian kerja, kerjasama, dan distribusi kekuatan, dengan harapan bahwa pengetahuan dan keterampilan gabungan yang dihasilkan dari kolaborasi multidisiplin akan mendukung generasi pendekatan pengobatan baru dan kreatif. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan klien yang bervariasi. Kemudian, upaya menuju pemahaman dan kolaborasi multidisiplin. Nah, yang di sini itu perlu penyediaan informasi dalam program pelatihan konselor yang menghasilkan rasa hormat serta pemahaman yang akurat tentang ruang lingkup praktik profesi penolong lainnya. Nah, di sini tuh maksudnya perlu disediakan informasi dalam program pelatihan konselor yang di dalamnya itu disertakan pemahaman yang akurat tentang ruang lingkup praktik profesi penolong lainnya seperti psikolog, seperti itu. Kemudian penerapan kelompok dukungan sebaya multidisiplin yang efektif dan mendukung. Lalu mendorong klarifikasi peran profesional lintas disiplin ilmu untuk mengurangi konflik peran dan perasaan persaingan. Kemudian selanjutnya menggunakan konseptualisasi kasus interdisipliner tiruan sebagai model untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk praktik multidisiplin di antara siswa peserta pelatihan dari latar belakang pelatihan yang berbeda. Nah, di sini tuh maksudnya kita perlu menggunakan konseptualisasi kasus tiruan sebagai model atau metode untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi siswa peserta pelatihan dari latar belakang pelatihan yang berbeda. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah pada pemahaman multidisiplin ke dalam program pelatihan, penting juga untuk memperhatikan tahapan perkembangan dan tantangan yang dihadapi peserta pelatihan konselor, seperti itu. Saya akan menjelaskan poin nomor 4 dan poin nomor 5. Poin nomor 4 yaitu pengalaman magang di lokasi grup percontohan. Nah, pengalaman magang di lembaga masyarakat sesuai dengan bidang dan jurusan masing-masing. Kemudian siswa magang ini sendiri itu diberikan ruang tempat khusus, kemudian diberikan juga jam dan waktu untuk memberikan sebuah informasi dan pembelajaran. Menurut buku Patterson, Tuford and King 2011 menjelaskan tentang literatur kolaborasi multidisiplin yang terkait dengan pengamatan. Kemudian penelitian juga telah menunjukkan bahwa supervisi khusus profesi yang tersedia tentang proses dan dampak dari kelompok super multidisiplin. Kemudian penulis juga bertanya-tanya, kalau mengenai pembentukan proses multidisiplin, siswa magang ini apakah dapat menjadikan individu yang mampu mengembangkan peran dan identitas sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian siswa magang ini sendiri telah mengaplikasikan mengenai bentuk pelatihan. Jadi mereka telah menunjukkan, siswa magang ini telah menunjukkan bahwa yang ditanyakan oleh penulis ini telah ia pecahkan, bahwa siswa magang ini sendiri itu
telah berhasil membantu siswa dalam mengembangkan hubungan profesional lintas disiplin. Kemudian mampu mengembangkan lebih lanjut rasa identitas profesional individu dan kolektif. Kemudian berbagi sumber daya, keterampilan dan strategi. Kemudian poin yang kelima, pengkajian dan perencanaan. Mohon maaf, ada problem. Yang poin kelima, pengkajian dan perencanaan kebutuhan kelompok. Di sini ini dengan kesadaran akan pemisahan profesional yang ada di antara para pekerja magang dalam agensi, penulis menyadari perlu dukungannya sistem dalam mengimplementasikan grup. Yang dimaksud grup ini kelompok, seperti itu. Jadi karena itu tahap perencanaan awal dimulai dengan surat pengantar yang kemudian akan dikirim ke semua pengawas agensi yang mengumumkan rencana penulisan untuk membuat dan memfasilitasi kelompok pengembangan profesional. Kemudian terbuka untuk mahasiswa yang magang dari semua disiplin pelatihan. Surat itu termasuk juga survei yang menggunakan supervisor. Nah, secara khusus kelompok tidak akan digunakan untuk tujuan siswa yang mempresentasikan dan menangani kasus klinis atau menangani masalah terkait. Sebaliknya, kelompok tersebut akan berpusat di sekitar pengembangan pemahaman yang meningkat, kemudian komunikasi, kemudian pembangunan komunitas, dan kolaborasi di antara siswa dari berbagai latar belakang pelatihan. Selain itu, memungkinkan untuk mengeksplorasi masalah pengembangan profesional tersebut di atas dalam konteks multidisiplin. Pada tahap ini, penulis juga mengklarifikasi bahwa kelompok tersebut tidak akan memberikan pengawasan klinis tambahan. Seperti itu. Penting bagi supervisor juga ya. Penting bagi supervisor klinis bahwa pengembangan ini konteksnya itu dibuat eksplisit untuk meminimalkan kebingungan peran seputar apa yang harus dituju dengan masalah pengawasan, terutama mengingat tanggung jawab yang melekat dalam hubungan pengawasan, seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan tentang menetapkan tujuan dan sasaran. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, saya Nanta Putri Anggreni dari BK Offering 47. Ya, di sini terdapat pada sesi pertama, ketua kelompok diskusi dengan siswa untuk mengembangkan tujuan yang diidentifikasi dalam penilaian kebutuhan yang diberikan pengawas sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin memberikan kesempatan bagi siswa membangun komunitas dukungan multidisiplin di mana mereka juga bisa mengeksplorasi aspek penting dari pengembangan profesional mereka. Yang kedua, para pemimpin bertanya kepada siswa untuk memperkenalkan diri mereka kepada kelompok dengan memberikan nama mereka dan membagi aspek yang mereka hargai dan sesuatu yang ingin mereka pelajari atau pahami lebih baik tentang latar belakang pelatihan lainnya. Jadi di sini itu setelah siswa dibentuk menjadi kelompok, dibagi menjadi kelompok, di sini siswa dianjurkan untuk memperkenalkan dirinya di anggota kelompok lainnya. Lalu setelah perkenalan, para pemimpin bertanya untuk membantu dalam mengidentifikasi tujuan lebih lanjut. Jadi sebelum tadi waktu perkenalan, siswa dianjurkan untuk memperkenalkan diri dan memberikan sesuatu yang ingin mereka pelajari atau pahami lebih baik tentang latar belakang pelatihan yang lainnya. Nah, setelah itu
Ada lagi siswa mempusatkan perhatian itu dalam kelompok. Lalu diberikan tugas administrasi dan mengungkapkan perasaan. Contoh, seolah-olah memberikan perhatian yang cukup diberikan kepada orang lain. Jadi setelah itu siswa setelah terkumpul jadi satu kelompok, mereka diberikan tugas oleh guru tentang tugas administrasi dan mengungkapkan perasaan mereka saat itu. Contohnya itu seolah-olah memberikan perhatian yang cukup diberikan kepada orang lain. Selanjutnya ada tujuan membangun komunikasi multidisiplin, rasa hormat, dan pemahaman. Nah, para pemimpin diidentifikasi yaitu sebagai peningkatan kemampuan untuk menggambarkan kekuatan dan kontribusi dari setiap latar belakang pelatihan dan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi multidisiplin dalam pekerjaan klinis seseorang. Lalu kedua ada tujuan profesionalisme dan pengembangan profesional. Nah, di sini para pemimpin diidentifikasi sebagai tujuan demonstrasi, peningkatan kesadaran seputar citra profesional seseorang dan representasi kepada publik berdasarkan pengetahuan yang didapatkan tentang kekuatan mereka, latar belakang pelatihan dalam konteks lingkungan kerja multidisiplin. Selanjutnya pembentukan dan proses grup atau kelompok. Nah, di sini tuh yang pertama, sesi pertama, penulis dijadikan sebagai responsif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa yang diungkapkan di sesi selanjutnya. Oleh karena itu, sesi awal direncanakan secara lebih rinci dan didorong membangun hubungan dan identifikasi tujuan untuk grup. Jadi di sesi pertama ini diharapkan dalam kelompok itu biar menjadi responsif dan adaptif. Jadi diharapkan itu kelompok itu menjadi responsif dan adaptif. Jadi sesi pertama yang diinginkan seperti itu. Lalu yang kedua, pada sesi kedua mahasiswa diberikan studi kasus tertulis dan diminta untuk memilih rekan diskusi atau kelompok kecil dari latar belakang pelatihan yang berbeda. Nah, di sini yang kedua mahasiswa itu diberikan materi yang tertulis, dan dari situ mahasiswa dianjurkan untuk mencari kelompok lain, membuat kelompok kecil untuk menjalankan proses pelatihan tersebut. Oke. Yang ketiga, sesi ketiga dibangun pada sesi kedua karena siswa menggunakan studi kasus dan konseptualisasi mereka yang berkembang untuk berkolaborasi lintas disiplin ilmu dan diidentifikasi tujuan pengobatan, sumber daya, kekuatan klien, teknik terapeutik, dan peluang untuk kolaborasi multidisiplin. Selanjutnya karena beberapa tantangan dalam membangun keterlibatan dalam proses kelompok, maka kelompok berkumpul selama 3 sesi sebelum dibubarkan. Nah, sesi mendatang direncanakan oleh pemimpin harus fokus pada tujuan dan sasaran lain. Diidentifikasi seperti 1. Profesional presentasi. Yang kedua, perawatan diri. Yang ketiga, teknik multidisiplin. Sedangkan beberapa siswa terlibat dalam proses dan siap menawarkan gagasan tentang bagaimana kelompok ini dapat bermanfaat bagi mereka. Gitu.
Selanjutnya, yang terakhir, penghentian dan refleksi. Oke. Dalam membentukkan grup tadi atau kelompok, setelah berkonsultasi dengan beberapa supervisor dan melakukan banyak refleksi diri, selanjutnya diberikan waktu untuk merenung atau introspeksi ya, mengumpulkan informasi tentang pengalaman siswa dan supervisor, dan untuk membangun dukungan sistemik tambahan akan memungkinkan terciptanya file kelompok yang dapat lebih memenuhi kebutuhan konteks khusus ini menuju tujuan membangun kolaborasi multidisiplin. Jadi di sini setelah mengikuti diskusi kelompok tersebut, kelompok diharapkan untuk menjadikan satu pemahaman untuk dijadikan file agar dapat agar dapat dipahami oleh banyak orang atau banyak mahasiswa lainnya. Gitu. Selanjutnya, saran untuk perencanaan masa depan. Yang pertama, sejauh mungkin siswa harus merasa diberdayakan untuk bergabung dengan kelompok dengan pilihan mereka sendiri dan bukan hanya karena diamanatkan. Jika untuk organisasi atau alasan administratif, sebuah lembaga memilih untuk membuat grup seperti ini, wajib untuk intensnya. Sangat penting bahwa pertanyaan, kekhawatiran atau frustasi tentang grup diproses dengan kehadiran fasilitator untuk memungkinkan hubungan tersebut terbangun dan teratur, pertahankan proses grup di dalam grup. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, lingkungan kerja multidisiplin untuk konselor kesehatan mental semakin umum dan tumpang tindih peran dan fungsi yang signifikan terjadi di antara para profesional kesehatan mental dari berbagai latar belakang pelatihan. Mandat perawatan terkelola dan literatur yang ada mendukung penggunaan kolaborasi multidisiplin, meskipun tentang proses juga terdokumentasi dengan baik. Setiap bagian dari sistem memainkan peran penting dalam fungsinya kelompok secara efektif dan berhasil tidak diabaikan dalam tahap perencanaan. Pelibatan semua tindakan dalam tahap konseptualisasi dan perencanaan sebanyak mungkin dan berpotensi dalam proses kelompok yang sebenarnya. Dengan demikian, memberikan kesempatan untuk memodelkan kebutuhan dan memanfaatkan kolaborasi multidisiplin untuk pertumbuhan profesional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.